launching hari ini menurut saya ya sebagai musisi setiap kali ada program baru ya saya berharap ya punya ekspektasi ya, artinya punya harapan baru juga. Mudah-mudahan dengan adanya KFC Music Digital dan adanya Tremble ini bisa jadi jawaban ya untuk teman-teman seniman ya, musisi dan juga pencipta lagu terutama. Jadi seperti tadi saya udah bilang pada saat respon bahwa ketika aplikasi sudah berbasis digital, sudah punya tagline anti ribet, berarti kan sudah mudah dipakai. Nah, semakin mudah aplikasi dipakai berarti semakin harus ketat juga pengawasannya. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa kenyamanan dan keamanan itu harus dimiliki oleh aplikasi ini supaya jangan terulang lagi case-case yang sudah lewat, yang sudah terjadi di masa lalu, supaya musisi itu punya kebanggaan lah menjadi musisi di Indonesia. Saya bayangkan ketika anak saya bertanya kepada saya, "Pak, mau jadi musisi, nah, menurut Papa gimana?" Ya kalau musik di Indonesia nggak memberikan harapan, saya nggak mau anak saya jadi musisi, gitu kan? Mendingan dia jadi bos, jadi direktur, jelas. Tapi kalau musisi di Indonesia bisa dapat harapan baru, ya saya yakin bahwa akan banyak musisi-musisi baru dan kualitas dan akan mempertaruhkan hidupnya di dunia industri. Mas Badai ini berarti salah satu pertimbangan juga mau gabung project ini. Yes. Karena saya kan album saya sama KFC ya, album masterpiece saya, karya terbaik saya 1 September kemarin rilis dengan KFC Indonesia. Jadi saya mensupport lah kerja sama KFC dengan Treble, artinya juga album saya kan juga ada di situ. Dan banyak banget kan 70 juta lagu kan. Dan 70 juta lagu bisa dibilang kalau itu satu pencipta lagu berarti 70 juta komposer. Nah, berarti kan itu harapan baru lah kita komposer. Mas Badai, kayaknya ada sebuah kekhawatiran tadi di awal tentang perlindungan hukum ya. Iya. Sebenarnya seperti apa potret dunia musik Indonesia sekarang? Ya, saya dari 2014 sangat bersuara kencang terhadap pelanggaran karya cipta. Bukannya apa-apa, tetapi saya mempelajari produk-produk hukum yang memang dipersiapkan oleh pemerintah. Artinya Undang-Undang Hak Cipta 28 2014, kemudian ada PP 56 2021, lalu ada beberapa peraturan pelaksana lain. Jadi kalau dibilang kekhawatiran pasti ada. Kenapa? Karena peraturan yang berubah-ubah, regulasi yang terus menjadi regulasi yang baru, pasti perlu penyesuaian. Dan di negara manapun masalah utamanya adalah sosialisasi, ya kan? Peraturan akan banyak, tapi sosialisasinya pasti akan memiliki atau membutuhkan waktu. Jadi kalau saya bilang khawatir, pasti ada kekhawatiran. Tapi saya masih optimis. Artinya pemerintah Indonesia cukup mau melihat ini sebagai kebutuhan. Jadi saya rasa masih ada harapan untuk musisi Indonesia, terutama untuk pencipta lagu. Mas Badai, apa ini ada keterkaitannya dengan Mas Badai yang melarang pihak SKS dan grup band Iya. membawakan lagu, tidak boleh membawakan lagu? Oh iya, itu kan hak saya ya sebagai pemilik tunggal lagu-lagu saya dibawakan oleh mereka. Ya mau ditanggapi salah atau benar itu adalah hak saya sebagai pemilik lagu. Kecuali itu bukan lagu saya ya, baru boleh berisik gitu. Tapi kalau itu lagu saya punya hak. Nah, direspon dengan baik atau tidak itu soal belakangan. Artinya ya kami udah bertemu dengan baik-baik segala macam. Tapi tidak berarti perjuangan saya untuk melindungi karya cipta saya berhenti. Saya akan tetap berjuang karena masih banyak cara lain atau masih banyak jalan lain untuk melindungi karya-karya cipta. Jadi ya jalan aja terus. Dari pihak sana ada keberatan nggak sih Mas Badai? Apa? Dari pihak Riz Oh Party enggak, dan mereka poin-poin. menanggapi protes saya dengan baik. Kalau tidak ditanggapi dengan baik kan pasti kan ada hal-hal lain lagi. Tapi kan kita udah ketemu udah cukup ngobrol panjang lebar, ya kan. Sekali lagi saya tegaskan, saya punya hak mutlak, absolut, tidak bisa terbantahkan kalau saya mengucapkan atau memberikan pemikiran-pemikiran tentang itu. tapi hasil penyelesaian dari diskusi kemarin seperti apa? Kalau versi saya sebagai pemilik lagu hasilnya baik-baik saja. Tapi itu tadi yang saya bilang, mau hasilnya apapun tidak berarti seorang Badai akan berhenti untuk speak up, berbicara apapun, bukan hanya kepada pihak mereka tapi kepada